Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Khadimul Ma'had Mudi Mekah Abi Syafi'i, semoga selalu dalam rahmat Allah dan keluarganya, dan juga kepada seluruh guru-guru, teman-teman, adik-adik memandum yang hana mungkin sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sore yang berbahagia ini, dalam rangka kegiatan memperingati Maulid Mu'ad Muhibbin Al-Aziziyah untuk wilayah Aceh Timur bagian barat, dalam pertemuan ini hanya beberapa permasalahan atau poin yang ingin kami sampaikan. Mengingat ini peringatan Maulid, tentu saja meskipun kita tidak membahas panjang lebar tentang persoalan tersejarah Maulidur Rasul, tapi karena salah satu tanda kita cinta kepada baginda itu selalu mengenang sunnah-sunnah beliau dan ucapan-ucapan beliau. Salah satu ucapan beliau yang beliau sebutkan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat daripada Hizam bin Hakim bin Hizam, daripada bapaknya, daripada Nabi SAW. Apa kata sabda Nabi? Innakum asbahtum qad asbahtum fi zamanin kasirun fuqaha'uh qalilun khutaba'uh. Kalian, kata Rasul, berada sekarang pada satu zaman di mana pada zaman ini adalah banyak fuqaha'uh qalilun khutaba'uh. Letak orang yang alim bidang agama, tapi qalil khutaba'uh, sedikit orang yang pandai berbicara. Artinya orang yang mufhum agama, tapi did orang yang ceramah, did orang yang kutubah-kutubah yang ceramah. Kemudian Nabi juga melanjutkan, wa kasirun mu'tuh qalilun su'alu. Letak orang yang mau memberi, menyumbangkan harta, tapi qalilun su'alu, sedikit yang meminta. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Beramal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Jadi masa Rasulullah, para sahabat dan para orang beriman yang hidup ketika zaman tersebut, apa yang mereka dengar dari Rasul, mereka telan mentah-mentah, tidak pernah mempersoalkan. Maka pada zaman tersebut lebih baik beramal, fokus beramal, berubudiyyah kepada Allah. Maka kita juga tidak heran ketika kita baca kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain. Banyak kita temukan sejarah para wali-waliullah, para abdal. Mereka rata-rata yang hidup di abad-abad permulaan Islam. Ada yang di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Karena pada masa tersebut mereka lebih fokus kepada beramal. Fuqaha'uh kasirun khutaba'uh. Akan datang satu masa qalilun fuqaha'uh, sedikit fuqaha, orang yang mengerti agama benar-benar, menguasai agama sedikit. Tapi kasirun khutaba'uh, orang yang menjadi khatib, penceramah, orang khutbah nyula. Qalilun mu'tuh kasirun su'aluh. Did orang yang mau memberi dan le orang yang melaki. Pesan Rasul dalam hadis tersebut, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu ketika zaman tersebut lebih baik daripada beramal. Sekarang sudah tiba masa yang diingatkan Rasulullah tersebut. Banyak orang yang ahli pidato, pandai ceramah, tapi kurang mengerti pemahaman agama. Kurang menguasai secara detail persoalan-persoalan fikih, persoalan agama. Hingga Imam Sayuti dalam kitab beliau menyebutkan, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang yang memiliki ilmu dalam pandangan orang awam, man sa'idal mimbar, orang yang menaiki mimbar. Artinya yang mampu menguasai mimbar itulah orang alim. Pintar berdakwah, pintar pidato, menguasai retorika berceramah, mampu membuat para pendengar merasa terkesima, merasa ajib dengan ceramahnya. Itulah orang alim dalam pandangan orang awam. Bukan orang yang menguasai
ilmu fikih atau ilmu-ilmu syariat lainnya. Sekarang kita berada pada zaman tersebut di mana Nabi mengingatkan bahwa al-ilmu khairun minal amal. Ilmu lebih baik daripada beramal. Pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi juga mewanti-wanti bahwa akan terjadi fitnah di akhir zaman di mana orang ketika pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Tapi Nabi membuat pengecualian, illa man ahyahullah bil ilmi. Illa man ahyahullah bil ilmi, kecuali orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Lagi-lagi dalam hadis tersebut, hadis yang kedua ini, Nabi mengecualikan yang bisa selamat daripada fitnah akhir zaman adalah orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Artinya kita menjadi bahagian dari Allah, orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Alhamdulillah kita merasa bersyukur. Adik-adik yang ada di daya, para tengku, para ustaz, gurai-gurai yang naina mandum, mudah-mudahan termasuk dalam man ahyahullah bil ilmi. Orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Mungkin tanya udip di daerah-daerah lagi di Aceh Timur, kerana akan udip di kota metropolitan tanpa terasa fitnah. Tetapi ketahuilah bahawa fitnah tersebut tidak bisa dielak, pasti terjadi. Karena Nabi sudah mewanti-wanti 14 abad yang lalu. 14 abad yang kau lika, Rasul kerana pegah tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman yang menjadi asyaratus sa'ah, tanda-tanda terjadi hari kiamat. Kita bukan menakut-nakuti orang dengan tanda-tanda kiamat, tapi membuat satu disiplin ilmu bagaimana cara mensikapi tanda-tanda kiamat tersebut. Salah seorang ulama besar negeri Yaman, Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau membuat satu disiplin ilmu yang belum pernah dibuat ulama sebelumnya, yang bernama fikih tahawulat. Tahawul berubah, perubahan zaman. Perubahan zaman kita rasakan sekarang. Beliau membuat satu disiplin ilmu yang berjudul fikih tahawulat. Yang diajarkan dalam fikih tersebut bagaimana mensikapi perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Ada juga sebahagian ulama di dunia membuat nama ilmu dengan fikih mawakif. Mawakif jamak daripada mawkif, artinya sikap atau pandangan. Bagaimana sikap kita menghadapi perubahan yang terjadi di akhir zaman. Agar kita tidak menjadi bahagian daripada tanda kiamat. Fitnah pasti terjadi, Nabi kan pegang dalam hadis. Tapi baik roh katanya dalam contoh fitnah. Tapi bijak katanya orang yang terhindar daripada fitnah, terselamatkan daripada fitnah tersebut. Baik, jika contoh tanda-tanda kiamat tunggu pelan. Lebih menan. Tapi sebalik ji, tanya akan menjadi bahagian di tanda kiamat, tapi tanya menjadi orang yang terselamatkan daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman. Berpijak kepada hadis Jibril. Tanya napa naidayah mandum nabud arba'in. Matan arba'in, hadis di awal-awal matan arba'in iaitu hadis Jibril. Hadis yang Jibril datang menemui Nabi, menyerupai diri sebagaimana salah seorang sahabat, bertanya kepada Nabi. Ada 4 yang ditanya Jibril sama Rasulullah. Pertama ditanyakan tentang Islam. Jawab Rasul, ente anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa antuki masalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan tahujjal baita in istata'tum ilaihi sabila, sampai habis. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang iman. Antuk mina billah wa bi kitabihi wa bi malaikatihi wa bi rasulihi, sampai habis. Kemudian yang ketiga tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Kemudian pertanyaan ketiga tentang kiamat. Ini yang terlewatkan pembahasan ulama-ulama kita secara khusus, mungkin secara umum. Pertanyaan tentang iman melahirkan disiplin ilmu akidah atau tauhid. Pertanyaan tentang Islam melahirkan ilmu fikih. Pertanyaan tentang ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Tapi jangan lupa di akhir hadis tersebut ada pertanyaan lagi yang ditanyakan, diajukan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Fa akhbirni anis saah. Coba cerita, kabarkan olehmu wahai Rasul akanku tentang kiamat. Apa jawaban Rasul? Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Orang ditanyakan tentang kiamat tidak lebih mengetahui daripada si sa'il, sama-sama tidak mengetahui. Drone hai malaikat Jibril hanan depu bajang kiamat. Lom hanan depu pun nak tayangnya. Tapi malaikat Jibril tidak mengalah
beliau melanjutkan pertanyaan kedua, akhbirni an amaratiha. Kalau tidak mau kasih tahu kapan hari kiamat terjadi, kabarkan kapan apa saja tanda-tanda kiamat itu. Ya Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbataha, sampai selesai hadis. Di ujung hadis tersebut Nabi bertanya kepada Umar, hal ta'lam man as-sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Allah wa rasuluh a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Jawaban daripada Rasul, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Maka dari hadis tersebut, ulama menjabarkan hadis tersebut sehingga lahir ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tapi ada satu yang terlewatkan dalam pembahasan guru-guru kita kepada masyarakat, itu ilmu tentang mensikapi tanda-tanda kiamat. Padahal itu menjadi bahagian daripada hadis Jibril. Jadi tugas tanya orang Dayah, apalagi orang Mu'ad dan alumni Mudi khususnya, dan juga alumni daerah yang lain, bagaimana orangnya bimbing masyarakat bukan hanya sekadar mengajak masyarakatnya untuk mengamalkan belajar fikih, tauhid dan tasawuf semata-mata, juga bagaimana sikap-sikap dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman. Mudah-mudahan kita terselamatkan daripada fitnah zaman. Kunci untuk selamat daripada fitnah zaman cuma satu, ilmu. Maka Hudzaifah bin Yaman, salah satu sahabat Rasulullah yang diberi keistimewaan oleh Allah, mampu mendeteksi penyakit nifak dalam hati manusia. Hudzaifah bin Yaman dalam Ihya sering cerita tentang beliau. Jid nekalan orang yang nak munafik, sifat munafik dalam hati dinekalan oleh Hudzaifah. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, Hudzaifah mentang udip. Sayyidina Umar hanijak tena orang meninggal, nilu milih Hudzaifah nak kejak. Tayang lebar lain Hudzaifah nak hadir. Ya Hudzaifah hadir, Sayyidina Umar nijak. Punya Hudzaifah nak hadir, yang Sayyidina Umar hanijak. Jangan-jangan yang meninggalnya orang munafik. Pekan Hudzaifah bin Yaman, la tadurruka al-fitnah ma'arafta dinaka. Fitnah itu tidak akan membahayakanmu selama kamu mengenal agama. Ma'arafta dinaka, selama kamu mengetahui agamamu. Nyatanya tak turi agama, tak tu'uh agama, na pegangan tempat mumat, na pegangan tempat hidup. Tengok, pegangan hidup. InsyaAllah fitnah tidak akan membahayakan. Dah mungkin tak elak. Yang harus diingatkan kepada masyarakat. Fitnah tidak mungkin kita elak, karena Rasul sudah memberitakan. Belah buah abad yang lalu, Rasul kan diberitakan tentang fitnah. Malah hadis-hadis termasuk salah satu tanda kiamat, pertambangan dikuasai oleh syirarun nas, manusia-manusia jahat. Kalau nak pertambangan so kuasai dia, orang Cina, orang-orang non-Muslim yang kuasai, orang-orang yang perokan mendalimi rakyat, orang-orang yang hana mensejahterakan rakyat dan hana pro agama. Di pertambangan dikuasai oleh syirarun nas, manusia-manusia jahat. Ada sebab tanda-tanda kiamat. Mandum tanda-tanda kiamat yang berhala hadis kata terjadi orangnya. Memang itu memang tahu Allah barat, itu bidaji alamna. Malah sebahagian ulama menafsirkan makna Dajjal, pengikut Dajjal itu orang yang selalu mempengaruhi kamu untuk berpaling daripada sunnah, itu Dajjal namanya. Pengikut Dajjal. Ada sebahagian ulama para habaib di Yaman menafsirkan pengertian pengikut Dajjal dengan orang-orang yang memalingkan kita daripada mencintai sunnah. Jadi cara untuk selamat daripada fitnah sebagaimana dijelaskan oleh Hudzaifah bin Yaman, idza istabaha alaikal haq wal batil fala tadri ayyahuma tattabi fatilkal fitnah. Apabila terjadi istibahnya hana taturili samlawalau, ada syabuh istibah terjadi kekaburan atau kesamaran, hana taturili samar, alaika al-haq wal batil, di atas engkau kebenaran dan kebatilan, fala tadri ayyahuma tattabi, tidak kamu ketahui mana yang kamu ikuti, apakah yang hak atau yang batil. Fatilkal fitnah. Sebab orang yang bawa kebatilan berpenampilan sama seperti orang yang membawa kebenaran. Yang ajak orang kepada kebatilan musurban sit. Yang ajak orang kepada kebatilan menjubah sit. Jadi masyarakat bingung. Ketika bingung yang kan istibah kan. Kalau terjadi istibah hana merili hak batil. Sehingga mengikuti kebenaran karena penampilan. Inilah yang diingatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab I'rifil haq ta'rif ahlah.
La ta'rifil haqqa birijal, i'rifil haqq ta'rif ahlah. Jangan kamu mengenali kebenaran karena ketokohan seseorang, karena rijal, karena ketokohan, karena kefanatikan dia kepada seorang. Karena agaknya tokoh yang pegah, karena orang terhormat yang pegah. Benar walaupun salah. Tapi kenali dulu mana yang benar. Baru katanya tupu yang tah orang yang benar. Ketika tanya kata beut karena ilmu, kata tupu taturi tah yang betul, so yang sampaikan walau anak kecil betul. Anak mik pegah. Mantang menanda kiri hidayah. Betul. Karena dia kena ilmu, kena saringan, kena filter. Kata teori teh betul dan salah. Barang kata je pegah, yang betul tetap betul, yang salah tetap salah walau musurban, yang salah tetap salah walau kaji ketokoh. Maka ini ke fitnah yang perlu tanya sikapi di akhir zamannya. Kemudian apa dumba-dumba hadis sebagai mauizah untuk mengingatkan kita yang bersama. Long baca ini yang katanya memandum terjadi di Nanggro katanya. Pertama hadis riwayat Abu Hurairah. Pegah oleh Abu Hurairah didengar daripada Rasulullah bahawa sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun. Akan terjadi pada manusia itu sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang penuh penipuan. Yusaddiqu fiha al-kazib, yusaddaku fiha al-kazib. Orang yang dusta dibenarkan. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, orang yang jujur ditakzibkan, didustai. Wa yu'taman fiha al-khain, orang yang pengkhianat diberikan amanah. Wa yukawwanu fiha al-amin, orang yang mempunyai amanah dikhianati. Wa yantiku fiha ar-ruwaibidah, dan ruwaibidah, wa yantiku dimarid oleh ruwaibidah. Para sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah? Ruwaibidah lah ar-rajulut tafih fi amril ammah. Orang bodoh mengurusi urusan orang banyak. Ya ruwaibidah. Ruwaibidah yang disebut dalam hadis, kamulai pegahaba awak ruwaibidah. Apa maksud ruwaibidah? Dijelaskan dalam hadis tersebut, rajulut tafih. Tafih, rajulut tafih ni tapih. Tapih kan hana bernilai, hana yum. Maka dalam Aceh na istilah hana yum ke tapih kan. Tafih kan nama dha'fun, lemah. Nama tapih, kalau kun tapih kena kafui yang mentang kulit mentang butik kan gehen. Mangkat tu kah kafui kun tapih bahasa Arab. Nanti bahasa Arab tapih dari bahasa Aceh tapih dari bahasa Arab man. Jadi mana ar-rajulut tafih fi amril ammah, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu tapi mengurusi urusan orang banyak. Yang kita kira terjadi orang pugalam. Orang di kulatan buatan tapuhan tapi je ke pemimpin. Ada terjadi orang yang tahu pegah Rasulullah yang pegah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian yang kedua, penjaga keamanan hanali amanah. Terhadis, saya kunu fi akhir zaman syurtah. Syurtahan polisi. Mana ni Jawa Arab kita tulis mata polisi syurtah. Hakim syurti dalam kitab. Syurtah. Sayati zamanon fi akhir zaman syurtah yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi ghadabillah. Akan datang di akhir zaman polisi atau penjaga keamanan bengah hura dalam bengih Allah, tuput hura dalam bengih Allah. Tithura tuput dalam bengih Allah karena melakukan hal-hal yang haram dalam agama. Fa iyyaka an takuna min bitanatihim, ingat Rasul. Maka jauhilah oleh kalian menjadi bahagian daripada bitanah kelompok. Meruh tanya dalam kelompok yang. Kira nak terjadi kah polisi yang bengah hura dalam bengih Allah, tuput hura dalam bengih Allah? Kah terjadi katanya. Kemudian hadis yang lain ilm. Ya Salman, la tabghuduni. Hai Salman, baik kata bungih kelun. Nikuli Rasul bak Salman Al-Farisi. Hai Salman, baik kata bungih kelun. Fatufarik dinaka. Nyo kata bungih kelun, kata akan berpisah dengan agama. Je ke kufur, je ke munafik, berpisah dengan agama. Nikuli Salman bak Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa abghaduka wa bika hadanallah. Ibalum mungeh keron sedangkan kamu menumpuk hidayah gara-gara ron. Gara-gara ron kamu menumpuk hidayah dari Allah. Gara-gara ron kamu selamat daripada kemusyrikan. Selamat menumpuk ridha Allah gara-gara ron. Ini mungkin mungeh keron. Zu'ud li Rasulullah tabghadul Arab. Kan mungeh kelong pi mungeh ke Arab. Fatabghaduni, dia kata ka mungeh ke Arab, berarti mungeh kelong.
Kira-kira orang yang mengajar Arab. Nah, masuk Islam Nusantara yang gemar perokan gencar mengkampanyekan bahwa Islam Nusantara lebih baik daripada Islam Arab. Ini kan perokan gejala-gejala awal untuk mengajak umat agar membenci Arab. Ujung-ujung mereka benci ke Arab karena Rasul orang Arab juga menjadi benci ke Rasul. Dalam hadis riwayat Hakim, meskipun didhaifkan oleh Az-Zahabi, tapi kan hadis maudhu, hadis dhaif. Hadis dhaif menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah bisa dijadikan pegangan. Ada satu hadis riwayat Al-Hakim yang didhaifkan oleh Az-Zahabi. Dalam hadis tersebut berbunyi hubbul Arab imanun wa bughdul Arab nifakun. Hubbul Arab imanun wa bughdhuhu nifakun. Mencintai Arab bahagian daripada kesempurnaan iman. Benci kepada orang Arab nifakun, tanda kemunafikan. Kira-kira orangnya dengan Islam liberal yang ada di Indonesia, yang kadang-kadang mereka bernaung dalam ormas Ahlussunnah. Kira-kira kata terjadi adanya atau belum? Kan? Kata terjadi di sini. Kemudian penguasa yang sufaha, artinya lebih mengutamakan orang-orang jahat, koruptor, penyeludup, bandar narkobanya lebih diutamakan. Yang dalam sebuah hadis Nabi nepegah la ya'tiyanna 'alan nas, akan datang atas manusia zamanon, satu zaman yakunu alaikum umara sufaha, yang ada menguasai kalian para amir. Umara jamak dari amir, amir yang bodoh-bodoh, yang sufaha. Yuqaddimuna syiraran nas, mereka lebih mengutamakan manusia jahat. Orangnya koruptor bebas bergentayangan di mana-mana. Orang yang kadang-kadang niatnya hanya sekedar untuk mengajak umat ceramah tapi di drop, hanya ambu sebab kai drop. Orang yang merugikan negara puluhan miliar bebas, kadang-kadang tanpa sidang tapi hanya bebas. Yuqaddimuna syiraran nas wa yudhhiruna bi khiyarihim wa yuakhiruna salah. Yang tanda umara sufaha. Jadi salat diundur-undur, hanya sembahyang bak awal wate, bertelat-telat, kadang-kadang harap dibik wate. Alian pedih-pedih bak masyarakat bahawa manusia yang terbaiklah orang-orang jahat. Dipilih ke menteri, pilih ke pejabat orang-orang yang koruptor, bandar narkoba, orang-orang yang ahli maksiat. Yang juga akan terjadi orangnya. Kemudian zina dan riba juga merajalela. Yang juga salah sebuah tanda yang dipegang Nabi, ingatkan Nabi bahawa akan terjadi di akhir zaman. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis, idza zaharat zina wa riba fi qaryatin faqad hallu bi anfusihim kitaballah. Apabila muncul zina dan riba dalam sebuah karya, maka mereka telah menempatkan dengan diri mereka akan kitab Allah, menghalalkan kitab Allah. Dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Yang perlu kita ingat, makna muncul zina dan riba ilu merupakan hantar rumpak si penjelasan lam badum-badum dunia merumpak kena orang yang menzina yang berada tempat pelacuran dalam kampung. Nah, sebuah hadis Nabi nekun ya'ti 'alan nas zamanun yutalliqur rajul al-mar'ah summa yajhadu talaqaha. Akan datang satu masa manusia, ada seseorang lelaki mencerai isterinya, kemudian mengingkari talaknya. Fayuqimu ala farjiha, maka dia tetap menyetubuhi isterinya. Wa huma zaniyani ma'aqamaha, maka keduanya berzina selama menetap dalam satu rumah atau menetap dalam keadaan berhubungan suami isteri. Orangnya kalau orang bangejak batungku ke pegah, onyan ka jatuh tali ke balik bacut, kau menal lungku nah. Ya kan? Yang letak dalam masyarakat dan di mana-mana terjadi. Le kejap batungku, jawaban nuku nyan ron hanjut nemu oli ka jatuh tali le. Kejap batungku lain. Pada kejap batungku lain hang pegah lagi ke cerita bak phone. Semalangan pernah terjadi pi kang kasuh tali, kasuh hibah rumah. Sehingga beda surah kamu, surah bulan ladih. Padahal beda karena beda cara cerita. Ji hukum beuk beda cara cerita, beda hukum. Kejap ke dia buat kamu, ke cerita habis karena baru phone. Saat yang punya phone kan semangat ada pegang. Pegang suami kanyan, dia kalau meninggal ke kun, nya awai mati lung ngan drone. Nya awai mati drone ngan awai mati lung ngan drone rumah lo hibah ke drone. Nya awai mati drone, nya hana. Nyawai mati perumuh ni tak hibah ni jangan kau lain tu. Nyawai mati lung nya rumah lo hibah keron. Nyawai mati ron hana yang menang ke kun. Yang ke hibah taklek kan? Taklek hibah hana sah hibah. Lam biki mandum ju dalam mi taklek lah hibah hansa.
Karena jawaban kamu hanasah, ti rumah kan harus di pertama dalam perai. Babnya hibah ti rumahnya pisah dari perai, yang juga milik perumah. Baru perai harta yang lain. Tapi karena hanasah hibah, rumah pertama dalam perai, hana juga milik perumah. Karena hana puas, kemudian kejak bak bulan ladeh. Terus kemudian hana cerita habis le, kepegah tagai. Yo mentau de ayah anak mit. Nak hibah rumah belum. Kepegahnya rumah. Kalau hibah kerah hana pegah le miawai mati roh, hana cerita habis. Ada lagi yang ngiak tanya menyopong tanya kan jut sit apa kah? Ni kana hana habis cerita ke jauh labu je engkau empok surah. Ada habis je kelamaan. Lanjut.
Jadi kita lanjutkan. Yang kelima, zina dan riba merajalela. Maksud zina dan riba merajalela belum tentu dengan diselenggarakan tempat-tempat praktek zina ataupun tempat-tempat fasilitas untuk praktek ribawi. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahawa akan ada satu zaman orang telah mencerai, mentalak istrinya tetapi membantah, mengingkari. Maka orang tersebut karena sudah yakin mencerai istri tetapi membantah demi ada yang melegalkan perbuatan dia, demi ada yang mengatakan bahawa talak dia tidak jatuh, maka selama dia masih berhubungan suami istri dengan istri, selama itu pula dia berzina. Ini berzinanya kena tempat pelacuran. Hana tempat pelacuran lang kampung di mana pada murah orang yang kagak mencerai. Pada murah yang kagak mencerai ke begahana. Ini akan akibat di kadang-kadang zahir zina yang bukan kena orang berzina itu kata. Pada riba lagi yang sikit. Riba nasabu hadis yang dipegah oleh Abi Hurairah, la ya'tina lan nas zamanun la yabqa fihi ahadun illa akala riba. Tidak kekal satu zaman kecuali tidak akan datang satu zaman yang tidak kekal satu orang pun kecuali pasti makan riba. Yang bahaya hukumnya fa illam yakulhu asabahu min ghubari. Jika dia tidak makan, dia akan terkena ghubar, debu. Ibn Surah terkena debu. Nak pegat penjelasan dalam kitab syarah hadis. Adakala dia mendatangi kenduri orang yang pernah melakukan transaksi riba. Yundang lewat kerja bak bank, yundang le orang yang nacok kredit riba. Dia nak baju riba, tapi kau riurungan. Tanya iku yang kena abai riba. Maka aku pegalang adik, la ya beka ahadun illa akalahu riba. Fa ilam yakulu asabahu min ghubarih. Jadi maksud daripada hadis tersebut, la furidha anna ahadun salima min hakikatihi. Andainya mandum urang selamat dari hakikat riba, tapi lam yaslam min asarihi. Han selamat daripada bekasan riba. Han selamat daripada debu riba. Wa in kallat jiddan, meskipun sedikit. Ulang kondisi kitanya orangnya dalam rumah tangga. Urinang yang kitanya, yang menjadi isteri tanya kan urinang masa Rasulullah. Masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in. Urinang cerita lang kita manhaj sawi. Ote uragam yang minta rezeki. Urinang bak masayan perken ke pesan moral kepada suami. Ittaqillah fina. Bertakut drone ke Allah. Bak ni bertimang kamu. Bak ni puas rezeki ke kamu. Wala tuta'imna illa min halal. Baik Nabi rezeki dan makanan ke kamu kecuali atas yang halal. Wa iyyaka an tudkhila fina an tudkhila alaina al-haram. Dan dipujiuh bahawa ni bertamang yang haram ke kamu. Fa inna nasbir ala naril ju'. Karena kamu musabar, sanggup musabar menghadapi neraka kelaparan. Wala nasbir ala nari jahannam. Dan kamu musabar menghadapi neraka jahannam. Yang pesan moral isteri-isteri zaman dahulu kepada suami. Orangnya, yang ada puan yang ilake, habis itu. Dia tahu. Kadang-kadang suami melakukan hal-hal yang haram karena terpaksa. Dia ada hukum mendum. Tapi karena terpaksa, karena ikut gaya, karena bak bertimang gaya. Orangnya tanya, pakai barang-barang mewah. Urinang pakai barang-barang mewah kan dalam dentai kebutuhan. Karena bak bertimang gaya. Kan? Kebutuhan anak. Pakai HP Yum 12 juta, pakai yang najik ini SMS kan. SMS dengan telefon. Ya go bida kirim gambar go pai buka pun lain tu. Ang buat HP mama tak kan nak bertimang gaya kan. Jadi bab turut gaya yo kadang-kadang ini ke mencapluk dalam hal-hal yang haram di agama. Karena dia sadar perumah tanya kan wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi, wanita-wanita yang hidup di zaman sahabat. Maka ini kepelai untuk bertanya tak bentengi diri dengan agama. Ada tak kira nah puas.
Kemudian setelah menjelaskan beberapa poin hadis-hadis yang akan terjadi fitnah di akhir zaman, yang terakhir sebelum lun tutup, berarti lun ingat bahawa memandum apa yang kali kita bahas benar, yang kali kita tepu bersama benar adalah hanya ilmu yang bisa menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah tersebut. Maka konsep kita membangun wadah mu'adnya sebenarnya untuk menjaga generasi orang-orang beriman dan umat Islam agar tidak keluar daripada batasan paling terakhir. Bakal membuka batasan paling terakhir sebab dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi, yang mungkin hadis kebiasaan ada depu malam pegahlam untuk mengulangi kembali. Nabi nasabah riwayat Imam Baihaqi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu itu orang yang alim, memiliki ilmu, atau mustami, atau muta'allim, belajar ilmu. Alim memiliki ilmu. Alim simbai, tengok rendah kampung simbai alladhi yattasifu bil ilmi, al-alim, al-qaim al-yattasifu alladhi yattasifu bil qiyam, al-alim alladhi yattasifu bil ilmi. Muta'allim orang belajar ilmu. Atau mustami orang dengar ilmu. Pak beda orang dengar dengan belajar. Tengok Nabi macam mina, je tak beda. Minya muta'allim wa dan ta'allum. Ta'allum takalluf. Yang namanya takalluf berarti ada upaya pemaksaan dan butuh proses untuk terjadi. Maka muta'allimnya orang yang berdaya. Orang yang dengar-dengar pengajian di kampung malam Jumaat, malam Ahad atau malam-malam yang lain, tidak kerja kopi, tidak tek-tek rukuk, orang yang muta'allim, mustami'. Nah, dum li demayang. Sampai dum nak pernah yang lung kalon. Bab demayang kali, tunggu nak tahu pertanyaan. Demayang karak leminat habis pertanyaan. Ana menali demayang, ijak je umon. Itu ada jauh ana legayan. Yang yang mustami. Pane bebut man. Tengok dia kata buat tunggu lain malam lain. Enggak nyalan demayang, ada salah demayang. Nyanjin kalon pengalaman temu-temu majlis. Bab demayang kali, nanti tengok dia jawab, kau ijak umon dia hendak yang. Kau nak dengar yang ada tengok jawabnya. Kau itu demayang ile. Jadi beda muta'allim dengan mustami'. Yang muta'allim ta'allum berarti orang yang belajar sungguh-sungguh, punya alat belajar, punya media belajar, na guru yang bimbing, na fasilitas sarana yang untuk yang belajar. Yang muta'allim, maka santri yang ta'allim. Adapun mustami' nya kan orang kan santri, tapi orang yang dengar ilmu, orang yang teruk setiap malam Ahad, malam Jumaat atau malam-malam terpegat majlis ilmu. Yang kepet, Nabi sadar mungkin memandung orangnya sanggup nawatan untuk dengar ilmu. Maka Nabi alternatif terakhir, muhibban. Cinta tanya kepada orang belajar ilmu, cinta kepada orang nak ilmu, atau secara umum cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi kelompok kelima fatahlik, maka kamu binasa. Kelompok kelima malim rohana, ia but hangetim dengan ilmu hangetim perkara urung buatlah. Betul awak pelun petah klep betul malam buat menasah. Saya buat menasah kayak ya petah klep ni. Ya pelun klep. Betul awak yan mubghid kan muhib. Lawan daripada muhib mubghid, orang yang marah, orang bengih, orang hana senang kepada ilmu. Sedangkan ilmu benar adalah benteng untuk selamat tanya daripada fitnah akhir zaman. Satu-satunya benteng hana lain. Maka minimal tak ajak masyarakat agar menjadi muhib walau hanajid ke mustami', walau hanajid ke muta'allim. Yang alim itu jika mungkin. Dan ia pesanan almarhum Abun yang sering diulang-ulang oleh Abu Mudi baik dalam pengajian dalam puasa atau pengajian di tempat lain. Abun jamun sering ajak santri pergi pakat dengan beramai yakbut. Karena bagi Abu muskil kupu ramai-ramai tak orang yakbut yang nak dari pedang balai mesenah-senah murid. Ditayang oleh Abu Abun, kupu marah metak dapat kau orang yakbut. Tengok. Tewa kampung, pedang balai tak lepas-lepas. Anak saya yakbut, anak orang tak yakbut. Jadi, nasu'ul oleh Abun. Abun gaya cara su'ud. Yang biasa ni bekah le. Pui kah nak kata pura. Menang-menang le. Ni pupap bila jika menang gaya roh. Jadi, ni ke oleh Abun, pui kah. Pernah malim mandum kan. Yang malim je kira.
Yang lain muka kupi muka ingkut. Tapi dia pegah habar si malimnya. Yang beda habar si malim bak pasal ingkut. Yang ke orang buat si tuan watun yang muka ingkut. Yang beda habar si malim bak kedai kupi warung kupi. Yang ke orang buat si tuan watun yang muka kupi. Dapat dacok kesimpulan antara habar abun dengan hadis riwayat Imam Baihaqi pun. Nah hubungan. Artinya abun ni pula muhibbin. Orang yang cinta ke buat cinta ke ilmu. Supaya tanya mengak kompak mengakhir rame. Nyo katalah saboh alasan kamu lumah ide mepegat saboh wadah yang bernama muhibbin. Jadi muhibbinnya kan sayap politik, kan tujuan untuk menguatkan politik, tapi tujuan untuk menguatkan rabitah alumni, menguatkan tastafi, menguatkan huda dan menguatkan organisasi-organisasi ulama yang lain. Pengalaman di lapangan dan cerita bacut walau nas sebahagian kan depu. Dalam kunjungan kamu ke daerah, baik abu ataupun lon mewakili abu ataupun jak nama pribadi, baik di Aceh ataupun di luar Aceh ataupun di Malaysia, Nasid pernah kamu alami. Pada meja lapangan, pengakuan dari sebahagian alumni nan begah ramai awak mudi no. Tapi kamu bakat jak hai tijit. Alasan mailung. Alasan ada mana kupiah, alasan ada mana iluija. Alasan ada mana jakrung, macam-macam alasan. Sehingga hang dijik gabung. Nah, ada menteri kepegat acara rabitah alasan malai di nagure-gure. Maka lumah tit pikiran taci pegat sebuah wadah lain yang menaungi alumni-alumni sehari beruh. Alumni-alumni yang natik buat. Istilah bahasa kamu hidayah, alumni sehari beruh. Padahal pandai sehari nabi kan mempelu bohre. Hai 62 tung hidayah pandai sehari beruh lom. Pika juga tak boleh istilah mana alumni sehari beruh, anak tamat beruh. Maka lulung saran bak orangnya te pegat muat. Yang dah pegat ke kedua, baik orangnya yang kanadaya. Orangnya yang kanadaya hitam menglang rabitah. Jadi antara rabitah alumni dengan muat yang umum khusus mutlak. Tip orang rabitah ka pasti muhibbin. Dalam tentai te muhibbin kan hitam menglang rabitah kana gebut 2 tahun letun. Jadi muhibbinnya antara muhibbin dengan rabitah umum khusus mutlak ni sebahdi. Yang bertanya pernah buat kitab Matan Sulam. Ampun mana. Jadi nyo ke cita-cita pakan terpegat muat. Alian na fenomena yang terjadi dalam 2 tahun terakhirnya letak yang cela-cela Abu Mudi atau Abu yang lain nama Cik Abu Mudi. Rata-rata waktu datang yang rupanya nak pernah hidayah dum. Main tok leton hidayah. Kok bisa orang nak pernah tinggal Sarawak, getuk Sarawak, upaya bu batong Sarawak, kok bisa tewa kampung je kemusuh kan? Orang dayahnya juga salah sebuah penyebab karena hana komunikasi JO. Ketika JO tanya biasa icak ligop. Ketika tanya tahu hidayah mentaduk pada bawah daerah nak pernah tinggal hidayah letun. Alian urang tanya urang sesama-sama tempat tak bet hana geturi tanya. Adapun geturi gedeput tanya hidayah paling batat. Nya dia hantar bergabung roh dengan urang sampai keluar sebab ituri tanya. Pasti tak bergabung dengan kelompok lah. Lain yang hana turi tanya. Nya ke penyebab perkena sebahagian urang tanya kaluh dalam kelompok lain yang kelompok di luar pemahaman kebanyakan gure-gure tanya. Ya untuk menghindari hal-hal lagi ya terpegat tit muat. Dan cita-cita muat yang paling raya dan untuk tercapai mungkin butuh waktu jangka panjang. Lu nak cita-cita muatnya dia terkedi singgah tanya ka kompak memandum dan ka kuat jaringan. Cita-cita long terkedi singgah nak alumni yang ber di daerah trip guau kampung muat yang na di kabupatennya dengan anggota yang kakuat berik ke hadiah balai tabuh ketungku yang wo. Seolah-olah secara bilhal ya kan bil makal secara bilhal gekun li anggota muat kamu jamun muplung dia hai udang. Iron kai memlatun ini udang kamalim na. Kamu kawai tak minta peng. Nyo meripu-ripu peng biu tapo empat sedekah balai tabuh kerana karena kamalim ni buat daya. Kamu awai plung nyamun. Baik sampai kan bang gua, nampak putih buat gedang balai phone. Lain karena balai dia tabah sedekah orang muat yang lain bikin gerau gitu nah. Nyan salah tabah cita-cita, nyan mungkin tercapai medang hana kompak. Berkompak ile yang kaino yang dah butuhkan sebenarnya pendataan le. Dah data ile alumni-alumni yang buat itun watun, yang buat 6 bulan. Nyo dah acara yuk, muat acara yuk malah gebetamang dalam anggota muhibbin wali santri. Sebab wali santri punya anak gagak ajuk bak ber, ni mungkin hana galak ke ber, ni mungkin hana galak ke limai. Hana galak ke limai, dia ajuk anak bak tempat ilmu.
di Birun baru laporan Muat Birun na program urungian karena kebetulan daerah Pelimbang na urung temjuk fasilitas tempat untuk pegat TPA. Di rencana urung Muat Birun yang tu ke bahan pertimbangan tayo. Ya cocok tak pubut ni hana apa. Jadi Muat Birun na program rata kecamatan di Kabupaten Birun guna pegat TPA Muhadzabul Akhlak. Tiba ujung gebu nama akhir TPA Muhadzabul Akhlak Muat Pedada. Nah, TPA Muhadzabul Akhlak Muat Jinib. Inted untuk fasilitas TPA-nya na urung donatur yang temantu di daerah masing-masing. Tujuan urungnya alumni yang buat ton 5 ton yang hana mungkin gesumbu bab balik, inted gebi tugas kenan buat TPA Muat ni. Tinggal sambil gemekat, tak hotel kecok lihasa gak mengajar buat TPA. Jadi selamanya kadang-kadang kah hana so pakat tepu kena gebut hana trip draw pi malam juga sumbu pada ya. Amnya buat TPA hamale. Jadi ngada pegak wadah hakinya urang yang merupakan minder dan malai bergabung dalam rabitah, nya kena wadah ro tu muhibbin. Nya gede kai tang legak pupuk kah kena alumni tare ber. Nya hana tahu tayang. Ba pupuk kah kena nya muhibbin ki bangkai long ka muhibbin kan. Hana muhibbin pupuk aduk daya mah udang nya mun. Tapi ka muhibbin ha. Jadi hana ajik kerasa minder li. Nya ke salah taboh tujuan da pegat Muat. Jadi Muatnya kan untuk bersaing dengan alumni-alumni daerah yang lain tapi untuk bersanding. Tujuan dia sama malah lu lempingan. Sabi-sabi di daerah-daerah yang alumni tanyo lagi acara raya rata-rata alumni tanyo nak gebut palain kan mecih di mudi. Lombagah ron ni Muat masa muhibbin dayah mudi. Muhibbin dayah Belamlade. Muhibbin dayah Latu, dayah Latiti. Hana bertentangan sama Muat kan partai. Ya partai kan tamang lampai A, hanjit le lampai A, kan tamang lampah, hanjit le lampai DA, kan tamang lampai DA, hanjit le lang partai-partai lain. Tapi Muat kan partai politik. Muatnya muhibbin, musiro lako pu bawa perumah hujud. Mantanya musiro muhibbin, ramai yang tak mahbub kan apa? Maknanya muhibbin. Orang yang cinta kelime, cinta ke Abu Luangin, cinta ke Abu Mudi, cinta ke Abu Kuta, cinta ke Abu Lamladih. Nah salah. Hana. Jadi hanjit ke bertentangan. Baik itu mana umai ji kai belum ladih beda perlu dalam muhibbin Muat sama asid. Nya getim kali nya hana bersedia. Nya yang bersedia walau kagiat buat holain bersedia bergabung dalam muhibbin al-aziziyah, welcome di tabakat ajak untuk bergabung. Sebab tujuan untuk ke benteng. Maka lun Muat insya-Allah hanlung arah ke politik. Tekedi nekalan kamu pengurus Muat dalam politik yang pribadi kan organisasi. Sebab tujuan Muat untuk tapaga generasi bak benteng terakhir. Menyerta arah Muat ke politik, berarti pagar terakhirnya kata pelah. Sebab takui hana takui politik sumber perpecahan yang kakak. Ya kan? Makanya walau ino kan napas, na baranggapu, gepegat legure-gure tanya, tak dukung silakan. Tapi orang Muat hana long arahkan untuk mendukung salah satu partai politik. Terserah orang ron. Masalah politik yang pribadi urang-urang yang tujuan Muat untuk persabah urang mengakna mahabbah rasa cinta ke ilmu. Baik gara-gara persoalan politik mencerebre, mupake-pake, mudawa-dawa handa timle merumpak gara-gara kabeda pilihan politik. Jadi Muatnya tetap terjaga, biarkan Muat tetap menjadi Muat dan membangun mahabbah dan menjadi pagar atau benteng terakhir untuk memagari umat baik sampai tamang dalam kelompok kelima. Ya kan kerana bagian gepek lah. Ka kelompok gepek tengok. Ti kelompok gepek balik kelompok gepek kelompok kelima kan bukan Nabi benar wala takun khamisan fatahlik. Baik je kelompok kelima habis binasa. Nya hakikat dan tujuan daripada Muat. Dia inti je memandum nya adalah sayap untuk mendukung ilmu. Nya sabah cerita bamban terjadi nya je ke bahan bagi kita nya. Badu murah engkau liket atau Wali Jafar yang tumbut di Ulegli, Wali Jafar Jinib yang tumbut di Ulegli. Nah anggota majlis katnyan, cerita balung anggota majlis katnyan nak anak ke hantam pernah juk pada tempat ilmu. Agak juk tamat sekolah SMP, tamat SMA, tamat polisi. Mamanya gak tahu anak mendaceh, gak tahu cucu maksudnya. So gede pergi ke anak ayah pai tak katuk ron god kalimang uro kadho. Hana tahu pergi god. Saking wuhtat orang si disambut le anak dalam keadaan ia pergi god. Anak senang untuk orang si karena tahu pergi god. Giak wo naik dia piu. Ini dah kesyuruhat mengadu Pak Walid Jafar.
Jafar dia kat undang long maulid di tempat kan cerita kan. Bukai long na maulid tukon pakon kan. Karena itu dia ni ayah orang bergelegot. Sebab yo berber kalau ayah bergelegot hai guru mohro wajar. Sebab hana purna agama, di kana hana purna agama, hana berduri dah orang si. Ada yang ukul walidain kan telah tahu penyebab su'ul khatimah dalam kitab. Durhaka kurungsi kan indikator durhaka kurungsi hang tijit tegur anik wate salah ia takut bengih. Ini karena indikator durhaka. Kalau durhaka tanda gejala-gejala kan, penyakit kena gejala. Jadi dianggap urungsi orang bergelegot. Sebab je yo baik kalau urungsi bergelegot, urungsi pasang lampu dia butuh di rumah lang gepa, gedah ubung dia tirih, lang gepa umpung manok likut. Di dalam pandangan ane urungsi yang buat maka tetok urungsi senang ane kan atau bergelegot. Kan atau bergerupuh manok dia likut. Sebabnya itu di ayah. Nya hal-hal laginya baik terjadi dalam masyarakat ni. Dan orangnya itanya karena terbiasa udip lang lingkungan ro jarang daya dakwah tajak pelosok-pelosok. Tapi ke masyarakat di luar lagi katanya hana dengku di Punan Makassar Sulawesi 10 ton dipegat penelitian di sebuah kampus 10 ton konvertian sedikit dan icok sampel rata daerah untuk dinekalan dumna kedekatan masyarakat dengan ahli ilmu atau dengan ulama. Nantudum hasil temuan dari penelitian dipegat 10 ton 15%. 15% masyarakat Indonesia yang dekat dengan ulama dan yang mempelajari ilmu agama. 15%. Hana truk 50. Hana truk siperleh 15%. Maka wajar dia kalai luar urang leh nampu agama tu. Karena yang tong tungku yang tembak pada ku 15%. Nana le. Yang kali buat penelitian ni kau. Di Pluton Nabi Hotel pegat penelitian cuma 15% warga Indonesia yang dekat dengan ulama yang mau mengambil ilmu, belajar ilmu dengan ulama. Dah orangnya letak orang hana betul cara ibadat tu. Sini jak saya agak ni perhati anjit. Perhati cara urang-urang sembahyang yang kan urang nabut. Masuk anak-anak muda. Dan orangnya yang paling anak muda tengok kan galak hobi pakai baju slim fit, baju ngepas. Yang hotel sujud, punya baju ngepas pakai baju kau, hotel sujud yang menarik waktu. Ya kan? Pam menarik waktu hiluwa meteroyup, membuat radio hina batasan yang di bawah pusat dia horat hantar sembahyang. Anasi yang dengan sembahyang betul-betul baju karo. Hana tetap, hana tumak ninah bergerak dalam tengah sembahyang. Yang dia tak dum. Tapi sembahyang kot kusyuk-kusyuk Hang kusyuk mah hanasah. Kami hanasah yang nak bergaru boleh beli. Kau kusyuk tak. Maka bagaimana kepegah oleh Habib Zain dalam kitab Manhaj Sawi, salah sebuah daripada hak guru iblagh fawaid dan ilmu gure yang kali ta rumpuk li tanya dia tabut. Salah sebuah daripada hak gure kewajiban dilaksanakan oleh murid, sampaikan faedah dan ilmu yang kali dah coba gure sampaikan ke orang lain. Agar pahala gure gepurno ilmu kita tetap mengalir. Ini ada tafsir hadis yang berbunyi ilmun yuntafa' bih. Ilmun yuntafa' bih, cara manfaat ilmu ada kala bit tasnif kemarang, ada kala bit ta'lim, ada kala bil ifta'. Termasuk penjelasan dijelaskan dalam kitab Manhaj Sawi, termasuk hak gure yang harus dikerjakan oleh seorang murid, sampaikan ilmu sekecil apapun yang pernah tak bak gure, sampaikan ke orang lain. Maka apa yang pudip majlis taklim. Tanya yang hana pudip majlis taklim teruk gampung minta sumbut handa tim bak gedayah gop handa tim sumbut dayah ro depitan majlis taklim ro pitan yang mendengar tanya ka berkhianat ke gure nah hak gure yang hana datim penuhi. Tabut nan